biarlah firman itu menjadi kesukaan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi gaya hidup. Kita suka akan firman Tuhan, kita mencintai firman Allah, kita mencintai titah-titah Tuhan, Taurat Tuhan, kita cintai itu. Apa sih firman Tuhan itu? Saya mau beritahu, firman Tuhan itu adalah penuntun dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah apa? Guru yang harus kita teladani. Atau firman Tuhan itu adalah yang mengajarkan kita untuk masuk kepada kebenaran. Kebenaran yang apa? Kebenaran di dalam Kristus Yesus. Saya mau beritahu, tanpa firman Tuhan, orang itu akan tersesat. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mengerti tujuan Allah, destiny Tuhan, rencana Allah, maksud Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya mau berkata, penting kita mengerti firman Allah. Karena di dalam Mazmur, karena di dalam Matius 7 ayat 24, dua macam dasar. Itu berbicara apa? Fondasi. Tanpa firman kita akan goyah. Karena firman adalah fondasi. Seperti rumah, kalau dia tidak punya fondasi yang cukup kuat, ketika badai datang, topan datang menerpa, maka rumah itu akan roboh. Ketika kita tidak kuat dalam firman Allah, ketika firman itu tidak tinggal dalam hidup kita, tidak terbangun di dalam fondasi yang benar, ketika tawaran-tawaran itu datang, ajakan-ajakan itu datang, gampang sekali kita meninggalkan Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, gampang sekali kita meninggalkan Tuhan. Ketika kekhawatiran itu datang atas hidup kita, gampang sekali ketika kita meninggalkan Yesus. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tadi saya katakan, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan. Mereka kepahitan dengan keluarga. Akhirnya apa? Mereka lari ke hal-hal yang memuaskan jiwa mereka. Tapi sesungguhnya mereka sedang masuk kepada kebinasaan. Jadi saya mau katakan, untuk kita bisa membungkam, untuk kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis, gak ada cara lain. Kita perlu intim sama Tuhan. Kita perlu bergaul karib dengan firman Allah. Karena firman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari untuk kita bisa mengalahkan, bisa membungkam segala strategi-strategi yang sedang iblis buat hari-hari ini? Adalah apa? Kita buka di dalam Mazmur 55. Mazmur 55 ayat yang 23 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apa artinya? Jangan pernah kita khawatir akan hidup kita, tapi hendaklah kita fokus kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, khawatir ini seperti virus yang sangat mematikan. Kenapa? Karena kekhawatiran. Yang tadi saya katakan, karena kekhawatiran bisa tinggalkan Tuhan. Karena kekhawatiran pula kita bisa menghujat Tuhan. Karena kekhawatiran pula kita bisa mengecilkan kuasa Tuhan. Dan karena kekhawatiran pula kita bisa kecewa sama Tuhan. Saya mau beritahu, kekhawatiran ini seperti tumor. Saudara tahu tumor kan? Tumor ini kalau dia kecil tidak begitu membahayakan. Tapi kalau tumor ini menjadi besar, itu bisa menghilangkan nyawa satu orang. Sama. Ketika khawatir ini, waktu kita mulai khawatir, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi, semakin merajalela, itu bisa membuat kita apa? Meninggalkan Tuhan.
Tuhan dalam waktu sekejap. Dan itu saya mau berkata, hari-hari ini kita perlu dekat sama Tuhan. Hari-hari ini selain kita dekat sama Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Allah. Karena itu wajib. Kita wajib kenal Tuhan dengan benar. Hari-hari ini saya beritahu, keintiman itu penting. Kenapa kita harus intim? Karena dengan keintimanlah kita diajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mengenal Yesus Tuhan yang kita sembah itu dengan benar. Saya mau beritahu, kenali Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal, tapi kita harus kenal siapa pribadinya, seperti apa pribadinya, seperti apa karakternya, seperti apa sifatnya, dan seperti apa kesukaannya. Waktu kita bisa mengenali itu semua dengan benar, maka saya mau beritahu, untuk kita khawatir pun kita tidak mungkin khawatir. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita tahu juga masa depan kita di tangan Tuhan itu pasti. Oleh sebab itu, 3 hal ini saya mau beritahu. Untuk kita menghadapi keadaan hari-hari ini, tidak ada cara lain. Harus intim, bergaul dengan firman Tuhan, dan jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan itu sempurna. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau aku yang memanggil engkau adalah setia, maka aku juga yang akan menggenapinya pada waktunya. Saya mau beritahu kepada saudara, waktu kita berjalan bersama Yesus, tidak ada satu perkara yang tidak bisa Yesus buat. Tidak ada satu perkara yang tidak bisa Yesus lakukan. Asal satu hal saya mau beritahu, cukup percaya. Cukup percaya dan berserah total di hadapan Tuhan. Maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan timbul dalam pikiran, hati. Itu yang Tuhan berikan bagi kita, bagi mereka yang percaya dan mengasihi Yesus. Amin.